Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Syara Azahra dengan NPM 24025123048. Di sini saya akan memaparkan eh, salah satu materi statistika menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada perusahaan PT Telkom dengan menggunakan SPSS dengan metode analisis jalur. Baik, langsung saja. Untuk menganalisis faktor-faktor, kita sudah menyediakan kuesioner yang telah diisi oleh beberapa responden. Di sini ada 32 responden dengan 3 variabel. Yang pertama ada variabel X1, lalu ada variabel X2 dan variabel Y1. Untuk variabel X1 di sini, sebagai kualitas produk, variabel X2 sebagai keterjangkauan harga, dan variabel Y sebagai kepuasan pelanggan. Masing-masing variabel di sini ada 5 indikator, ada juga total dari masing-masing indikatornya, sum X1, lalu yang kedua ada 6 indikator, ada totalnya juga, sum X2, dan yang terakhir ada variabel Y ada 6 indikator, juga ada sum Y-nya. Nah, setelah itu kita salin ke SPSS langsung. Seperti ini hasilnya. Untuk analisis jalur ini kita akan mencari validitas, mencari reliabilitas, dan juga regresi linearnya, pengaruh dari antar variabel. Untuk yang pertama, untuk mencari validitas, kita akan mulai tutorialnya. Di sini ada analyze di bar ini, ada analyze. Lalu kita klik correlate dan masuk ke bivariate. Nah, seperti ini untuk mencari validitas. Nah, kita ulang dulu dari awal ya. Dari yang pertama, kita akan masukkan variabel pertama dulu dari X1 sampai total. Jadi sampai sum. Kita masukkan lalu oke. Nah, di sini langsung tertera hasilnya dari variabel X1. Kita selesaikan dulu sampai variabel terakhir ya. Tutorialnya sama seperti tadi, masuk analyze, correlate, dan bivariate. Kita kembalikan variabel yang tadi, kita ganti dengan variabel X2. Oke, nah ini variabel X2, lalu kembali lagi, kita buat yang variabel terakhir. Ini kita kembalikan lagi. Nah, oke. Nah, di sini sudah tertera hasil dari validitas masing-masing variabel. Lalu bagaimana untuk menentukan variabel ini valid atau tidak? Di sini sudah tertera ada total dari R hitung. Ini variabel dari indikator pertama, R hitung dari indikator pertama. Nah, untuk menentukan valid atau tidaknya, kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. R hitungnya sudah tertera. Untuk R tabelnya kita akan mencari di Google, bisa dicari di Google. Di sini sudah ada. Nah, karena tadi kita ada 32 responden. Nah, kita di sini akan cari yang 30 responden. Dari R tabel dari 30 responden.
Di sini ada tertera tabelnya sebesar 0,349. Berarti untuk menentukan valid atau tidaknya, kita akan membandingkan R hitung harus lebih besar dari 0,349. Nah, untuk indikator pertama di sini totalnya ada 0,758. Itu eh, menandakan indikator pertama di sini sudah valid ya, karena sudah lebih dari 0,349. Untuk indikator kedua 0,6, indikator ketiga 0,6, yang ini 0,8, dan yang terakhir 0,7. Nah, dapat disimpulkan untuk variabel pertama di sini sudah valid karena masing-masing indikator R hitungnya itu sudah lebih dari R tabel atau 0,349. Nah, untuk variabel pertama sudah valid. Yang kedua, kita masuk ke variabel X2-nya. Ini sama kita bandingkan dengan R tabel tadi. Bandingkan R hitungnya harus lebih dari 0,349. Untuk indikator pertama di sini ada 0,8. Yang kedua ada 0,8 juga. Ini 0,5, 0,4, 0,8, 0,8. Masing-masing indikator di sini totalnya sudah lebih dari 0,349 atau sudah lebih dari R tabel, menandakan bahwa variabel X2 di sini sudah valid ya. Lalu yang ketiga ini untuk variabel Y sama juga dibandingkan dengan R tabel tadi 0,349. Masing-masing indikator di sini sudah tertera R hitungnya semuanya 0,8 itu melebihi R tabel, melebihi 0,349. Nah, dapat disimpulkan ketiga variabel di sini sudah valid karena R hitungnya melebihi R tabel. Seperti itu. Untuk validitasnya sudah ditentukan bahwa semuanya valid, kita kembali lagi untuk mencari reliabilitasnya. Untuk mencari reliabilitas, kita masuk lagi ke analyze. Di sini ada scale. Nah, masuk ke reliability. Nah, kita ulang lagi dari awal. Untuk mencari reliability, tidak sama dengan validitas tadi. Untuk reliability, kita hanya memasukkan indikatornya saja, tidak dengan totalnya ya. Di sini ada X1 ada 5 indikator, kita masukkan. Oke. Nah, langsung tertera di sini ada total corn batch alpha-nya. Kita selesaikan dulu sampai variabel terakhir. Caranya seperti tadi, masuk ke scale, reliability. Ini kita kembalikan dulu. Lalu masukkan variabel kedua. Oke. Nah, di sini sudah ada totalnya. Kita kembalikan lagi, kita cari variabel terakhir. Masuk scale, reliability. Ini kita kembalikan lagi. Masukkan variabel terakhir. Nah, oke. Sudah tertera total-totalnya, dilihat dari current batch alpha-nya. Nah, untuk menentukan variabel ini reliable atau tidaknya, kita akan membandingkan current batch alpha-nya harus lebih dari 0,5. Untuk variabel X1 ini, current batch alpha-nya ada 0,7, sudah melebihi 0,5, berarti variabel 1 ini sudah reliable. Nah, yang kedua, di sini variabel kedua current batch alpha-nya 0,8
berarti dapat ditentukan bahwa variabel kedua ini sudah reliabel karena melebihi 0,5. Untuk yang ketiga, untuk variabel Y ini ada Cronbach alpha-nya sebesar 0,9 sudah melebihi 0,5 berarti untuk variabel Y di sini sudah reliabel. Seperti itu. Yang tadi validitas untuk validitas dari variabel X1, X2, dan Y sudah valid. Yang kedua ini untuk reliability-nya dari masing-masing variabel, variabel 1, variabel 2, dan variabel Y di sini sudah reliable karena sudah lebih dari 0,5. Nah, oke. Yang terakhir, kita akan mencari pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel. Kita kembali lagi untuk mencari pengaruh signifikan itu kita akan masuk ke analyze lagi, masuk ke regresi linear. Nah, untuk ini beda dengan yang tadi. Untuk dependent kita masukkan ya satunya sebagai variabel terikat. Masukkan total Y1, total Y maksudnya, maaf. Nah, untuk independennya kita masukkan variabel bebas. Itu ada sum X1 dengan sum X2. Nah, oke. Nah, di sini sudah tertera ada koefisiennya. Untuk sum X1 di sini, kualitas produk sum X1 itu sebagai kualitas produk ya. Kualitas produk di sini total koefisiennya ada 0,9. Dapat diartikan sum X1 di sini berpengaruh positif positif dan signifikan terhadap variabel Y. Karena di sini setiap kenaikan kualitas produk satu satuan akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini berpengaruh positifnya sebesar 0,951. Untuk variabel kedua di sini, variabel kedua di sini sebagai keterjangkauan harga ya, berpengaruh positif juga terhadap variabel Y atau terhadap kepuasan pelanggan. Namun tidak terlalu signifikan terhadap kepuasan pelanggan karena variabel kedua di sini hanya berpengaruh sebesar 0,252 seperti itu. Nah, baik. Mungkin cukup sekian untuk kesimpulannya, untuk interpretasinya. Dari validitas tadi, untuk masing-masing variabel sudah valid dari mulai variabel 1, variabel 2, dan variabel Y di sini sudah valid karena sudah melebihi karena R hitungnya sudah melebihi R tabel. Yang kedua di sini untuk reliability-nya Cronbach alpha-nya sudah reliable karena sudah lebih dari 0,5 dari mulai variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Lalu yang terakhir ini regresinya itu
eh, pengaruh terhadap variabel terikatnya dari masing-masing variabel ini, dapat disimpulkan bahwa sum X1 atau kualitas produk di sini sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau terhadap kepuasan pelanggan. Karena eh, sum X1 di sini naik satu satuan sebesar 0,951 kepada terhadap kepuasan pelanggan dibandingkan dengan variabel kedua atau sum X2 di sini naik satu satuannya hanya 0,252 yang artinya keterjangkauan harga tersebut berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Saat harga makin terjangkau maka akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggannya itu hanya sebesar 0,252. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai tutorial SPSS dengan menggunakan metode analisis jalur dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.